Siap, perkenalkan kami dari Komka. Di sini aku Muhammad Zainal Farizi dengan NIM 2406 0124 130102. Lalu setelah saya, Aku Muhammad Ibrahim Al-Ghifari dengan NIM 24060124140140. Dan aku Putri Lisa Simanjuntak dengan NIM 24060124120018. nah di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang matriks. Di sini saya akan menjelaskan tentang OBE dan OKE. OBE sendiri adalah operasi baris elementer, sedangkan OKE adalah operasi kolom elementer. Di sini saya memiliki dua jenis matriks. Yang pertama adalah matriks A dengan 3x3, lalu matriks B dengan order 4x4. Di sini kita akan melakukan transformasi elementer. Yang pertama kita akan mengubah matriks B dengan OBE. Saya akan mengubah matriks B dengan menukar posisi baris 1 dengan baris 2. Kita akan tulis H12B. Maka hasilnya adalah lalu saya akan merubah matriks A dengan OKE. Yang pertama saya akan menukar kolom 1 dengan kolom 2. Di sini kita tulis K12 dalam kurung A. Maka bisa kita tulis hasilnya adalah, lalu saya akan mengubah lagi baris matriks A dan menukar kolom 1 dengan 3. Kita tulis K13A. Lalu hasilnya adalah, ini dia untuk OBE dan OKE. Oke, untuk poin yang kedua yaitu matriks C ekuivalen A dan D ekuivalen B. Nah, kita di sini punya matriks C ini, yaitu 2-31, 65-2, 13 dan 4. Nah, di sini kita harus mengubah dimana bentuk matriks C ini harus ekuivalen dengan matriks A. Dapat dilihat kalau pada kolom 1 dan 3 ini pada matriks C ini dibandingkan dengan A, itu kolom 1 dan kolom 3 yang ditukar. Akan untuk menginverskannya kita harus menukar kembali kolom 1 dan kolom 2 dengan cara seperti ini. Maka didapatkan hasilnya sama seperti matriks A, maka matriks C itu ekuivalen dengan matriks A. Oke, yang kedua yaitu matriks D. Di sini kita punya matriks 4x4. Jadi kita akan menginverskan matriks D ini ke matriks B agar membuktikan kalau D dan B itu ekuivalen. Langsung saja kita ubah seperti ini. Nah, di matriks D itu dapat dilihat kalau baris 1 dan 2 itu kebalik. Jadi di sini kita inverse dengan kembali baris 1 dan baris 2 nya. Jadi dapatkan hasilnya K21D sama dengan matriks B. Selanjutnya yaitu nomor 3 untuk menentukan rank matriks A dan B. Di sini saya akan menentukan rank dari matriks A. Rank seperti yang kita ketahui jika dia memiliki kelipatan dalam baris maupun dari kolom matriks tersebut. Sedangkan di sini setelah kami mengerjakan 1, min 3, 2, 2, 5, 6, 4, 3, dan min 1, di matriks A tidak ada ditemui yang sama atau berkelipatan, sehingga rank dari A yang kami dapat adalah sama dengan 3. Lalu yang berikutnya rank dari matriks B yaitu 5, 2, 4, min 7, min 2, 3, min 1, min 9, min 4, min 5, 6, min 8, min 6, 1, min 3, dan min 10. Ranknya juga adalah berjumlah 4 karena tidak ada yang berkelipatan.
Oke, untuk nomor yang keempat yaitu menentukan determinan menggunakan teknik Sarus. Saat ini dia hanya berlaku untuk matriks yang 3x3. Nah, di sini kita punya matriks 1 min 3 2 5 6 4 3 min 1 atau bisa dibilang matriks A. Nah, teknik Sarus ini dia harus menambahkan dua kolom pertama dari matriks tersebut. Nah, di sini kita tambahkan dua kolom pertamanya yaitu 1 2 4 min 3 5 3. Untuk teknik Sarus sendiri itu kita harus mengkali dari atas kiri ke kanan bawah. Jadi seperti ini. Dikali. Nah, karena dia baru untuk sebelah kiri itu lalu kita tambahkan dengan yang di sebelahnya yaitu min 3 6 4. Ini kita kali. Lalu kita tambah lagi yang di sebelahnya yaitu 2 2 3. Lalu yang selanjutnya kita kurang dengan matriks yang yang di atas kanan kita garis miring dengan sampai kiri bawah seperti ini. Ini kita kali. Lalu sebelahnya ditambah, lalu ditambah. Jadi nanti bentuknya jadi nah seperti yang dijelaskan tadi, dari yang kiri atas kita kali miring ke sampai ke kanan bawahnya itu 1 kali 5 kali 1 ya. Lalu ditambah dengan yang di sebelahnya yaitu min 3 dikali 6 dikali 4. Ya, di situ seterusnya sampai yang lalu kita kurang dengan yang sebaliknya. Yang dari kanan atas kita kali miring sampai ke kiri bawahnya 2 kali 5 kali 4 yang bisa dilihat. Lalu di sebelahnya 163 ditambah 3 min 3 dikali 2 dikali min 1. Lalu dapatlah hasilnya 1 kali 5 kali min 1 min 5 ditambah hasil dari min 3 kali 6 kali 4 yaitu min 72 ditambah 2 dikali 2 dikali 3 sama 12 dikurangi dengan yang sebelahnya tadi hasilnya yaitu 40 ditambah 18 tambah 6. Lalu dapatlah hasilnya min 65 dikurang 64. Lalu hasil akhirnya yaitu min 129. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari determinan menggunakan metode kofaktor. Metode kofaktor sendiri bisa digunakan untuk ordo dengan ukuran n kali n. Sehingga jika kita ingin menggunakan ordo 3x3, 4x4, 5x5 itu bisa. Namun kali ini saya akan menggunakan matriks B sebagai determinan yang akan saya cari. Matriks B sendiri terdiri dari 5, 2, 4, min 7, min 2, 3, min 1, 9, min 4, min 5, 6, min 8, min 6, 1, min 3, min 10. Lalu selanjutnya kita harus memilih salah satu dari angka dan baris yang akan kita hilangkan. Contoh, saya akan memilih min 7. Jika saya memilih min 7, saya akan menghilangkan atau menganggap kolom ini dan kolom yang atas tidak ada, sehingga saya harus menghitung determinan hanya dari ini saja. Akan saya tulis lagi M 14. Maka kita tulis saja di sini min 2 3 Selanjutnya kita akan mencari determinan seperti kita mencari determinan ordo 3x3 seperti cara Sarus yang tadi sudah dijelaskan. Sama seperti sebelumnya, kita harus mengenali elemen-elemen yang ada di matriks ini. Lalu jika kita sudah mendapatkan hasilnya, kita harus melakukan penjumlahan menggunakan elemen-elemen matriks yang kita hilangkan, yaitu 5, 2, 4, dan min 7. Maka hasilnya adalah min 5, 532.